para pemegang SK Perhutanan Sosial yang hadir di acara siang hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bapak Dr. Insinyur Mahfuz MP yang bergabung bersama kita secara virtual. Para dan Kepala Beda Lingkup Provinsi Riau, Direktur Organisasi Masyarakat Sipil Lingkup Provinsi Riau, Kepala Desa dan Ketua Kelompok Pemegang Izin Perhutanan Sosial serta media. Bapak-bapak, ibu-ibu kecil tak kami sebut nama, besar tak kami sebut gelar. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Izinkan saya memandunya secara agama Islam dan yang berbeda keyakinan bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabiyin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati PJ Gubernur Riau yang digantikan oleh Asisten 2 Bapak Jok Kurniawan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bapak Dr. Mahfuz. Yang kami hormati PLT Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Partisipasi Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Bapak Insinyur Gatot Subihartoro. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial SKL KLHK, dibanggakan para pendamping kelompok perhutanan sosial, teman-teman CSO, dan juga Bapak Ibu para pemegang SK Perhutanan Sosial dan pengusul perhutanan sosial yang hadir di acara siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini kita pikir ini adalah sejarah besar di Provinsi Riau, di mana terjadi kerja-kerja kolaboratif bersama, di mana hampir
Saya pikir itu bisa Riau hampir 176 desa dan kelompok para pengusul dan pemegang program sosial yang ada di Provinsi Riau. Seperti kita ketahui, acara ini bertujuan untuk adanya penguatan kapasitas dan juga komitmen dari para pihak dalam konteks pengembangan dan percepatan perhutanan sosial yang ada di Provinsi Riau. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah wilayah intervensinya mangrove dan gambut. Seperti kita ketahui, Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terbesar luas lahan gambut dan mangrove-nya. Hampir 55% daratan Riau itu adalah gambut. Dan pada hari ini sebagian besar kelompok masyarakat hadir itu yang mengusulkan dan dapat SKPS-nya itu berada di wilayah gambut dan mangrove. Dan harapan kita, tujuan dari kegiatan ini, target percepatan perhutanan sosial di Riau itu bisa meningkat lagi, karena dari 1,3 juta hektar alokasi tiap di Riau, kita baru mencapai target sekitar 20%. Dan harapan kita dengan kegiatan kolaboratif ini terjadi peningkatan signifikan dengan menambah luasan lagi, termasuk juga UGM, Bu. Kita ini masih banyak yang belum kalau bicaranya dapat SK, tapi belum ada rencana kerja perhutanan sosialnya. Harapannya sehari 2 hari ini kita bisa menghasilkan dukungan RKPS untuk bagaimana ke depan restorasi dan pemulihan gambut dan mangrove melalui perhutanan sosial itu bisa tertuang di dalam rencana kerja perhutanan sosial, termasuk juga yang usulan perhutanan sosial, bagaimana komitmen kita untuk menjaga dan memulihkan mangrove dan gambut ini bisa tercapai, dan harapan juga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat di hari ini. Dan adapun yang dapat kami laporkan, acara ini dihadiri oleh 32 desa yang memiliki izin perhutanan sosial di Riau, 24 desa yang mengusulkan perhutanan sosial di Riau yang berada di gambut dan mangrove. Ada 36 kelompok masyarakat yang berada di area tiap yang ada di mangrove dan gambut yang memiliki izin. Ada 21 kelompok masyarakat yang sudah mengusulkan izin PS di Riau yang di wilayah mangrove dan gambut. Ini merupakan pertemuan yang konsultasi yang cukup besar. Harapannya kita bisa mendapatkan arahan, petunjuk dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial dalam upaya restorasi dan pemulihan gambut dan mangrove untuk masyarakat dari pelaku utama di dalam peningkatan kesejahteraan dan restorasi dan pemulihan mangrove untuk mencapai implementasi Polunetsi 2030 di Riau. Salah satunya harapan kita kelompok perhutanan sosial menjadi kelompok utama untuk mewujudkan implementasi Polunetsi di Riau. Mungkin itu yang kita sampaikan. Pergi ke masjid pakai kopi ya, kopi yang dipakai berwarna coklat. Semoga acara menjadi berkah untuk lentera kehidupan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang atau giring si burung udara singgah sebentar di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata dengan bismillah membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Limpah rahmat dan hidayahnya kita bertemu di arena yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya ketahui, ketika saya mendarat tadi kok ada bekas hujan. Langsung saya tanya kepada Pak Jokowi, Mas, semalam hujan? Iya, luar biasa.
saya sudah karena urusannya dengan gabutnya Pak Susilo Dikduk terus ini. Musim kemarau walaupun dikatakan kemarau basah belum berakhir. Ketika hujan, alhamdulillah ini soibat benar. Allah soibat luar biasa, saya agak lega sedikit karena urusan kebakaran itu kalau siapapun memang pencegahannya harus sedikit mungkin. Kalau sudah sampai urusan puncaknya tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga bertanya kepada teman-teman yang tadi yang juga saya tahun 90-an dulu rasanya saya siang-siang jalan ke Rengat kemudian 12 sampai 9 banyak gedung, tapi masih dingin, benar nggak? Benar. Tapi sekarang hujan pun panas. Makanya dengan tema urusan implementasi volume C, antisipasi perubahan iklim, karena faktanya perubahan iklim nyata adanya. Nyata adanya. Saya masuk Bogor 86 ke kantor, sepatu saya gantungkan di leher karena setiap hujan, makanya Bogor disebut kota hujan. Tetapi sekarang hujan pun tetap panas. Hujan pun tetap panas. Jadi nyata perubahan iklim. Ya, dalam beberapa jam atau 2 hari ini akan bicara urusan-urusan yang tidak lain adalah kayaknya implementasi volume C melalui bagaimana kemandirian. Kalau di gambut kaitannya dengan desa mandiri peduli gambut, kalau di mangrove desa mandiri peduli mangrove, dan yang lebih lagi di dalamnya ada kegiatan yang berkaitan dengan teman-teman PSKL melalui kelembagaan perhutanan sosial. Panjatkan bersyukur dan Allah Ta'ala akan selalu senantiasa mengharapkan ridhonya bahwa kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka workshop percepatan pembangunan desa mandiri peduli gambut dan desa mandiri peduli mangrove melalui penguatan kelembagaan perhutanan sosial dalam implementasi potensi di Provinsi Riau. Saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di tempat acara karena dalam waktu yang bersamaan ada acara di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya mengapresiasi inisiatif BRGM bersama Kementerian LHK, pemerintah Provinsi Riau dan para pihak khususnya untuk menyelenggarakan workshop ini. Saya yakin ini akan memberikan kontribusi penting di dalam rangka percepatan upaya pencapaian Indonesia Potensi 2030 serta membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim yang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia pada saat ini. Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat, di mana bumi menghadapi tantangan triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi, di mana di tengah krisis tersebut tidak ada pilihan lain selain bekerjasama. Menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk melakukan akselerasi aksi-aksi nyata memerangi ketiga tantangan tersebut. Indonesia telah terus berupaya untuk memimpin dengan memberi contoh. Kita telah menyampaikan peningkatan kontribusi yang ditentukan secara nasional melalui enhanced emisi yang berisi peningkatan target penurunan emisi Indonesia dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan negara sendiri dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Dalam rangka pengendalian perubahan iklim, pemerintah menetapkan program nasional yaitu Indonesia Potensi 2030 yang dilakukan oleh
Selanjutnya adalah mempersiapkan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di dalam masyarakat upaya eksplorasi gambut dan rehabilitasi monggo oleh masyarakat sebagai komponen dalam pelaksanaan aksi integrasi rehabilitasi, maka diperlukan akses pengelolaan sosial yang menjadi salah satu skema pengelolaan oleh masyarakat. Kita melihat sekarang intervensi kementerian lembaga, masyarakat dan mitra bersama-sama mengisi baik itu pra, pasca maupun kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada petani perhutanan sosial. Sekarang juga sedang digodok bagaimana akses pupuk subsidi kepada petani yang bisa diberikan oleh Kementerian Pertanian misalnya. Demikian dengan kementerian-kementerian lain yang membantu di dalam meningkatkan kelompok usaha perhutanan sosial. Keberhasilan kerja pemerintah dalam hal ini KLHK pada berbagai aspek kemudian tidak lepas dari partisipasi publik. Kita memberikan ruang dan memperkuat partisipasi publik dalam mengambil kebijakan, implementasi dan monitoring evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana justru akan menimbulkan berbagai bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir dan fenomena iklim lainnya yang mengancam kehidupan manusia. Provinsi Riau ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas restoratif gambut dan lestari mangrove oleh Badan Lestari Gambut BLGM Republik Indonesia, dan pelaksanaan lestari gambut yang dilaksanakan di 7 provinsi yang tadi kami sampaikan. Alhamdulillah Riau masuk jadi prioritasnya. Di samping ada Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Alhamdulillah Riau bersama Jambi mewakili Sumatera dan BLGM ini. Dan gerakan industri gambut yang sangat luas bahkan mendominasi wilayah tadi disampaikan bahwa 55% dari wilayah Riau adalah daerah gambut, dan mudah-mudahan ini dapat dikelola dengan baik dan bijaksana dan harus dijaga untuk segala kepentingan alam dan keberlanjutan kehidupan di Provinsi Riau dan Indonesia yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pembangunan ini juga akan sejajar bagaimana menjaga mangrove, lalu bagaimana pembangunan rendah emisi karbon sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional yang merupakan platform baru untuk membayangkan pertumbuhan ekonomi, namun dengan tetap memperhitungkan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan. Melalui prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan dampak dari perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perubahan iklim ini kalau tidak sikapi akan menjadi bencana besar nantinya. Kita tahu bagaimana naiknya suhu dunia ini. Kita mencegah jangan sampai itu terjadi. Minimal ya, kita cegah dan sampai lebih cepat daripada yang diperkirakan. Kita berusaha untuk menjaga kelestarian daerah-daerah yang tadi kami sampaikan. Provinsi Riau juga sama dengan provinsi lainnya punya komitmen untuk mengembangkan dan pendekatan strategis dalam implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen global melalui proses integrasi pembangunan rendah emisi ke dalam rencana pembangunan daerah berbasis ilmiah. Sejalan dengan tersebut, Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi pilot proyek pembangunan rendah karbon sebagai nota kesepakatan antara Menteri PPN, Bappenas dan Gubernur Riau pada tahun 2020 yang lalu. Kebijakan nasional ini juga sinergi dengan kebijakan Riau Hijau pada penyusunan RPJMD di Riau 2019-2024 dan untuk kelanjutan RPJMD berikutnya. Kolaborasi ini diharapkan akan mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kami sadari bahwa daerah dengan kapasitas hidrolik gambut yang luas bisa memberikan perhatian besar terhadap tata kelola ekosistem gambut. Pengelolaan secara berkelanjutan akan menghindarkan ancaman karhutla dan subsidence lahan yang dampaknya tidak terbatas menyumbang emisi karbon terbesar, namun bahkan dapat mengancam seni kehidupan masyarakat dan mengganggu hubungan yang baik dengan negara tetangga. Mudah-mudahan dengan keterlibatan para pihak segala hubungannya dan keberhasilan kita bersama dalam merestorasi kawasan gambut di Provinsi Riau yang kita cintai. Untuk itu perlu dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan selaras dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kapasitas masyarakat pada suatu daerah dapat dilihat berdasarkan kondisi kemandirian desanya. Tingkat kemandirian desa dapat dilihat dari indeks desa
desa membangunnya. Merupakan nilai komponen berdasarkan pada tingkat ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi lingkungan pada setiap desanya. Berdasarkan data indeks desa membangun Provinsi Riau, desa pada ekosistem gambut masih dengan kriteria pada desa tertinggal 120 desa. Mudah-mudahan ini semakin meningkat dan semakin tidak ada lagi dan berkembang sebanyak 170 desa. Dari hasil investasi perkembangan desa diketahui bahwa 324 desa yang berada di KHG hanya 103 desa yang memiliki kelembagaan desa peduli api. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita dorong untuk menjadi desa peduli api. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan lembaga masyarakat untuk pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dinilai masih bisa kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang, sehingga perlu ditingkatkan dengan kerjasama kita bersama. Upaya peningkatan masyarakat di tingkat tambak dapat dilakukan dengan bentuk kelembagaan desa peduli gambut pada seluruh desa yang berada pada daerah KHG. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dirjen dan Pak Deputi bahwa capaian IKLH Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 70,42 pada tahun 2023 dengan kriteria baik. Capaian ini melebihi target dari IKLH yang direncanakan oleh PT Riau di tahun 2024 ini. Jadi apa yang kami targetkan sudah kita lewati sebenarnya IKLH ini. Namun itu bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh karenanya kami merasa optimis dengan dukungan data dan informasi spasial dan seluruh komponen dan stakeholder Provinsi Riau menyusun rencana kerja subnasional Provinsi Riau Polnesi 2030 yang meliputi 12 bidang kegiatan penyusun yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi seluruh fasilitas yang dimiliki KHK dan apa yang ada dalam kami pada jenis hidup. Mudah-mudahan dapat sesuai dengan harapan dan kita ini tadi. Kami berharap IKLH di masa-masa yang akan datang dapat lebih baik lagi dari angka-angka yang kami sampaikan. Itulah mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi kami ulangi kepada Bapak Dirjen, Bapak Deputi, kepada KLHK, BNN, seluruh NGO yang sudah hadir, yang sudah sama-sama kepada semuanya, Pojak PS, teman-teman Pojak PS, dari Dinas dan sebagainya. Mudah-mudahan kerja kita bersama ini dapat semakin terasa manfaatnya. Kami PJ Gubernur Riau, mudah-mudahan daerah provinsi kita ini dapat terus berlanjut pembangunannya, alamnya terus terjaga, dan Riau dapat menunjukkan masyarakatnya sejahtera, berdaya saing dan martabat di tahun ini. Mudah-mudahan juga ini Pak Dirjen, Pak Deputi, Riau dalam masa bersama Indonesia ini dalam posisi pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Mudah-mudahan daerah tetap aman, nyaman, dan kita tetap bisa berusaha bekerja dengan sebaik-baik. Kami tutup dengan beberapa pantun lah, dan sebelum kami ucapkan tetap buka aja. Di pasar Cipuan menjual nasi dimakan, lauknya kepiting. Target pembangunan rendah emisi, Riau siap sukseskan kebijakan polusi. Sedang sungguh sambal terasi, ditambah lauk dan juga nasi. Komitmen global penurunan emisi dari Riau siap berkontribusi. Ibu bapak sekalian, jadi kalau bangunan rumah disebut desa itu ada pilar-pilar penyangganya tuh. Dan yang paling penting, bahwa pemulihan ekosistem itu tidak akan terjadi kalau kita tidak sejahtera. Betul nggak ibu bapak sekalian? Jadi pastikan ada opsi-opsi sumber penghidupan. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut sama gue. Kemudian ada kelembagaan yang efektif. Di kelembagaan itu ada macam-macam, termasuk kelembagaan perhutanan sosial. Kemudian ada integrasi. Nah ibu bapak sekalian, meskipun sudah ada PS, berarti PS itu juga perlu terintegrasi dengan pembangunan desa. Dan kemitraan, partisipasi, dan edukasi menuju perubahan perilaku. Lanjut. Ya ini ibu bapak sekalian, jadi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove melalui program Emporsiar, kami punya sampai 24 bulan. WN ini kalau kita ad hoc kita nggak mungkin selesai. Jadi harapannya perlu kerjasama Bu. Gitu. Jadi kami sepakat bahwa pendampingan dan pemberdayaan ke depan di perhutanan sosial kita bisa kolaborasi, karena pendampingan hanya 5 bulan kayaknya nggak mungkin ya.
Gitu, apalagi kalau udah bicara KUPS dan seterusnya. Gitu, lanjut. Nah, posisi ini ya kalau kita lihat nanti dihubungkan dengan apa yang disebut dengan FA, seberapa penting ekosistem mangrove dan gambut dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana posisi dia sudah menghadapi cryptoplanetary crisis ini? Kita bisa lihat ya, ada perhubungannya. Karena dia sudah dianggap secara global sebagai suatu permasalahan yang saling terkait dan saling mengancam dan harus diselesaikan secara bersama oleh manusia. Maka pada sekitar Maret ya, ada satu majelis di PBB namanya UN Environment Assembly, Majelis Lingkungan Hidup PBB. Ketika itu mereka mendiskusikan bagaimana sih cara mengatasi apa yang disebut dengan triple planetary crisis. Ada yang perubahan iklim, ya, jadi kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan perubahan cuaca, lalu perubahan itu mengakibatkan daya tahan ya, satu entitas maupun spesies itu sangat signifikan perubahannya. Kenaikan suhu bumi di antara 1,5 dan 2 derajat itu berkontribusi terhadap keberlanjutan dan keanekaragaman hayati. Nah, yang lainnya, ya, kalau kita bicara polusi, ternyata berjuta kematian di setiap tahunnya itu berrelasi dengan atau diindikasikan itu karena faktor polusi, nggak ada udara yang baik dan sehat. Nah, lalu UN Environment Assembly ini menyebutkan, ya, apa sih cara yang harus didorong atau dimajukan untuk mengatasi 3 krisis di muka bumi, 3 krisis yang saling berkaitan ini. Mereka sebut namanya kerja kolaborasi. Kolaborasi untuk siapa? Nah, kalau UN ini member dia negara, mereka bilang kolaborasi itu antara pemerintah, private sector, dan filantropi dan pemulihan ekosistem mangrove dan gambut. Apa yang harus dikolaborasikan? Kenapa dia harus dilakukan secara kolaboratif di Riau? Lanjut. Nah, pertama, ya, kita lihat urgensi ya. Ternyata Riau itu, ya, saya rasa kawan-kawan semua sudah tahu. Lebih dari setengah daratan itu merupakan masuk ke HG, Satuan Hidrologis Gambut, lahan gambut, ekosistem gambut. Bahkan lebih dari 5 juta itu setengahnya masuk dalam gambut dengan fungsi. Nah, yang kedua, mangrove apa? Jadi gambarannya dengan kebutuhan anggaran itu besar, bila kita reduksi begitu besar, ya. Itu mengapa kita penting melakukan kerja kolaborasi. Ya. Bukan cuma pemerintah, tapi ada masyarakatnya, ada filantropinya, ada private sektornya, dan ada masyarakat sipilnya, termasuk CSO. Nah, apa sih tujuan kolaborasinya? Ya. Sebenarnya kan cuma 2 hal yang bisa dilakukan untuk memastikan negara dalam mandatnya. Satu, kerja kolaborasi, yang kedua memang masa negara menjalankan perannya. Tapi kali ini kita bicara kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi ini menjadi penting untuk memastikan 2 hal. Mengatasi 3 triple planetary crisis tadi. Yang pertama, dia memastikan right dan peran manusia atas sumber daya baik dan sehat. Yang kedua, dia memastikan the right of nature. Ini kalau capaian perhutanan sosial sudah mencapai 8 juta hektar. Nah, khusus untuk Riau biar kelihatan mungkin langsung next ini. Khusus untuk Riau-nya lanjut saja. Nah, saat ini di Riau sudah ada 168.000 hektar perhutanan sosial. 168.000 hektar dengan jumlah unitnya ada 159 unit SK. Nah, sedangkan yang masih tersisa terkait di sini bahasanya indikatif yang tadi kan kaitannya Pak gimana kalau nggak masuk di indikatif ya? Yang ada di indikatif saat ini masih ada 628.000 hektar yang ada di Provinsi Riau. Lanjut kita lebih dalam ke yang gambut dan mangrove ya. Nah, untuk yang definitif pertama kami bicara yang gambut dulu.
di gambut di Provinsi Riau saat ini yang sudah ber-SK ada 67.995 hektar, 67.000, itu kurang lebih 40% dari capaian luasan PS di Provinsi Riau yang gambutnya. Nah, sedangkan secara indikatif tadi yang ada 600.000, indikatifnya itu masih ada kurang lebih 67.000 atau 65%. Jadi kalau secara peta pencadangannya masih lumayan ya, lumayan besar ini. Ada secara total tadi total luasnya 67.000 yang sudah, jadi indikatifnya 60. Next. Nah, ini petanya nanti kalau detailnya kami bisa tampilkan juga ketika Bapak Ibu sekalian. Di sini kan ada yang dari berbagai macam desa ya, untuk mendetilkan, Pak, desa saya masih ada indikatifnya enggak? Pak, bagaimana yang usulan saya sebelah sini bisa masuk tidak? Itu nanti bisa kita tampilkan, karena saya tidak bisa tampilkan satu-satu ya, namun saya bawa tenaga GIS juga ketika nanti ada pertanyaan detail untuk melihat di desa Bapak Ibu sekalian. Ini khusus yang gambutnya. Lanjut. Nah, ini khusus yang di mangrove. Kalau mangrove memang relatif lebih kecil dibanding tadi yang di gambut ya. Di mangrove memang luasan capaiannya 22.000. Kalau tadi 60.000-an ya, 22.000 atau 13,6%. Sedangkan di indikatif sini ini masih ada totalnya 40.000 hektar untuk indikatif dalam BIAPS ya, untuk alokasi di perhutanan sosial. Ini data ini per kabupaten, Kabupaten Bengkalis, Intil, Meranti, Dumai dan sebagainya. Di sini ada data detailnya pun kami bisa berikan juga. Jadi ini bukan rahasia negara, kan Pak? Pak, saya mau data tabular, data tabel BIAPS di desa saya, gitu kan? Kami bisa sampaikan juga nanti, termasuk teman-teman dari LGM untuk data per desa, baik yang mangrove-nya ataupun yang gambutnya. Lanjut. Ini secara peta yang mangrove-nya memang mohon maaf karena ini tampilannya kecil. Di sini ada legendanya juga, termasuk di sebelah mana. Nanti paparannya bisa Bapak Ibu pegang ya, ambil untuk melihat juga secara petanya. Secara peta nanti untuk di lapangan. Lanjut. Nah, saya rasa mudah-mudahan semua karena di sini sudah ada Pokja juga, ya oke, termasuk yang aktif Pak untuk Pokjanya ya. Karena capaian juga lumayan besar ya, capaian perhutanan sosialnya. Saya rasa tidak akan saya ulang di mana standar kita ya di perhutanan sosial ada 5 skema dengan istilahnya salam 5 jari, ada hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan taman rakyat, hutan adat dan kemitraan. Ekonomi perhutanan sosial di Provinsi Riau. Tadi ada pertanyaan Pak Haji, ngapain sih ngurus akses? Nah, ngurus akses juga bisa kok merambah, gitu kan? Nilai-nilai ekonomi seperti apa? Karena sekarang di dalam mengelola kawasan hutan itu selain kita untuk menjaga kelestariannya, menjaga lingkungannya, juga bagaimana menjaga mendapatkan nilai kemanfaatan atau nilai ekonomi. Harapannya ketika Bapak Ibu mendapatkan perhutanan sosial, nilai ekonominya terpenuhi, sekaligus bisa menjaga kawasan hutan. Saya langsung saja ke slide selanjutnya, kondisi perhutanan sosial di Provinsi Riau. Tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur bahwa saya senang tadi Pak PJ Gubernur dan Pak Direktur Paradigma ya, yang adik kakak karena namanya Kurniawan, gitu kan. Tapi dua-duanya semangat tentang perhutanan sosial karena Riau realisasinya saat ini sudah 168.177,30 hektar. Ini diberikan kepada lebih kurang 30.495 KK, 158 unit SK perhutanan sosial. Walaupun tadi bahwa potensinya luar biasa. Kalau nggak salah di Biak Provinsi Riau ini potensi terbesar kedua ya Pak Haji ya. Karena totalnya hampir mencapai 750.000 hektar kalau di Biaknya. Artinya tadi Pak Niko bilang baru 20%,
Pak PJ Gubernur malah 13%, tapi beliau semangat gitu kan. Punya alokasi 628.492 hektar. Pada workshop kali ini temanya adalah bagaimana DMPD dan DMPM melalui penguatan kelembagaan. Mungkin kita menyamakan saja. Tadi saya senang Mas Cuti mengabsen. Mana yang Kabupaten Bengkalis, mana yang kok Kepulauan Meranti ramai banget, coba yang dari Meranti mana? Tuh, ramai banget Pak Deputi. Karena apa? Ternyata dari data PS Kepulauan Meranti ini yang paling banyak seprovinsi Riau. Jumlah SK-nya ada 53. Luar biasa nanti yang disusul, kemudian ada 29.350 hektar. Dan ini diajak banyak karena apa? Penguatan kelembagaan kami ini salah satunya adalah penguatan kapasitas SDM. Jadi perhutanan sosial diberikan ini karena adanya tiga ketimpangan. Satu ketimpangan akan akses lahan. Tadi Pak Haji diberikan akses kelola kawasan perhutanan sosial selama 35 tahun ya Pak Haji dapat diperpanjang. Kemudian bagaimana meningkatkan kapasitas SDM. Nah, salah satunya melalui workshop ini. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan akses modal pasar. Itu mungkin yang menjadi kunci yang PR nanti. Saya tadi di sesi sebelum pertemuan dengan Pak Deputi ajak kami untuk sampai ke akses pasarnya, untuk sampai bagaimana mendapatkan modalnya. Nah, untuk itu kami membagi kelompok ini untuk penguatan kelembagaan menjadi 4 kelas. Biar gampang. Saya senang sekali tadi Pak PJ Gubernur, bukan orang perhutanan sosial, bisa cerita. Kami yang blue masih banyak. Jadi yang blue ini masih bukan banyak lagi, banyak. Karena apa? Hampir 85%. Ini PR kita bersama. Dan saya tadi dapat bocoran Pak Gatot bilang, Bu, kami bisa loh memfasilitasi untuk penyusunan RKPS-nya. Kami undang pendampingnya. Saya nawar sedikit, jangan hanya pendamping, tapi Bapak Ibu yang hadir di sini, anggota kelompoknya juga ikut diundang untuk peningkatan kapasitas. Tadi udah oke, jadi kita berundangan. Karena apa? Dengan kelompoknya bisa mandiri nanti menyusun RKPS, inilah tujuan perhutanan sosial. Kemudian yang silver, yang sudah menyusun RKPS itu apa sih? Itu adalah rencana kelola perhutanan sosial. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan akses lahan 35 tahun, harus menyusun ini akses kelolaannya mau diapain, mau bagaimana. Itu ada di dalam rencana kelola perhutanan sosial. Tentunya ada 3 pilarnya, bagaimana penguatan kelola kelembagaannya, kelola kawasan, dan kelola usahanya. Dan tadi bocoran lagi ngobrol dengan Bapak-bapak, ini penentunya ada di sini Pak, ada Pak Susilo, ada Pak Deputi, bahwa inginnya teman-teman BRGM ini bahwa nanti program yang DMPD ini berkelanjutan. Caranya bagaimana? Ia menyusun rencana kelola itu tadi, mungkin rencana kelola perhutanan sosial nanti berkolaborasi dengan rencana yang digabung, sehingga dengan lokal champion yang muncul ini dapat melanjutkan daripada program yang ada. Itu adalah salah satu penguatan kelembagaan. Nah, untuk nilai ekonominya ini PR banget. Yang di gold ini adalah yang sudah punya komoditas yang laku atau bisa jual di pasar, diterima di pasar di luar areanya. Ini baru 3 KUPS. Di sini langsung karena 3 yang kita cantumkan semua di sini. Ada KUPS Aren kita bersama LPHD Rambang Tengah Barat. Ini di Kabupaten Rokan Hulu. Hadir nggak? Rokul. Luar biasa, produksi gula arennya bisa mencapai 22.260 kilo. Nilai ekonominya sementara 533.800.000.
Artinya melalui perhutanan sosial ada nilai ekonomi. Nah, mungkin yang sudah goal ini bisa kita undang untuk cerita bagaimana sih. Saya suka bilang perhutanan sosial itu tak kenal maka tak sayang. Begitu udah dapat, kata Pak Yayat, jangan didiamkan. Ini bisa dikelola. Ada hasil ekonomi. Kemudian ada KUPS Dolok Cucuran Air Sungai Salak. Ini RPHD Sungai Salak dirohul lagi. Tiga-tiganya dirohul. Saya punya mimpi, ini ada teman-teman saya balai ya, Pulau Keranti ini kabarnya sudah hebat, tapi pendataannya yang di saya masih kurang. Jadi saya mohon mungkin besok kan ketemu ya, ada di kami. Ini ada nilai ekonominya. Itu adalah bagaimana kita mengatur penguatan kelembagaan. Dan di tema ini melalui penguatan kelembagaan PS dalam implementasi volumencing. Di sini jelas bahwa pemerintah Provinsi Riau ini komitmen. Karena kalau nggak salah, Provinsi Riau ini merupakan salah satu role model dalam penyampaian Indonesia Volumencing 2030. Sehingga tema ini selalu dibawa. Karena apa? Di dalam Indonesia Volumencing ini goalnya adalah mendorong tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2 ekivalen sampai tahun 2030. Dan melalui perhutanan sosial, kami juga berkomitmen hampir seluas 4,06 juta hektar untuk volumencing dengan beberapa kegiatan. Di antaranya yang ada hubungannya dengan gambut adalah pencegahan deforestasi mineral dan gambut. Kemudian juga ada pengelolaan tata air dan restorasi gambut. Dan pengelolaan mangrove ini juga mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi. Next. Selanjutnya, ini tadi yang follow, next lagi. Bagaimana kami memfasilitasi untuk penguatan kelembagaannya itu, kita ada 5 tahapan. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Mungkin sekarang sudah terjadi ya, ada pembentukan KUPS, KPS, kemudian bagaimana sampai lembaga usahanya itu mempunyai satu legal seperti misalnya bentuknya koperasi. Kemudian bahwa mereka sudah menyusun rencana kelola perhutanan sosial RKPS. RKPS ini adalah merupakan salah satu juga tools bahwa kita mengajari Bapak Ibu untuk berorganisasi dalam mengelola kawasan hutan. Punya rencana, siapa berbuat apanya, ada RKT atau rencana kerja tahunannya. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan kawasan. Tentunya kalau ada nilai ekonomi dapat 35 tahun terus ngapain ya? Ini ilustrasinya kereta-keretaan. Jadi mulai dari nanam, kemudian hasil hutan. Skema yang paling tepat ini adalah agroforestry. Kenapa? Karena melalui agroforestry, selain dari segi lingkungannya, ada tutupan lahan stratanya dari mulai tinggi, sedang, dan rendah. Dari nilai ekonominya juga ada pendapatan bahkan harian, seperti hijau makan ternak, bulanan, sampai dengan tahunan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat dapat mengelola kawasan hutan tersebut dengan tenang. Kemudian yang ketiga, tema kita pada siang hari ini pemahaman adalah bagaimana untuk pengembangan kewirausahaannya. Inilah sinergi kolaborasi dari hulu hilir yang perlu dibentuk. Dan terakhir kami juga memfasilitasi ketika sudah berkolaborasi, tentunya perlu kerjasama. Dan satu lagi strategi terakhir kami adalah untuk peningkatan ekonomi regional melalui peningkatan skala ekonomi dan klaster komoditas melalui pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial atau yang kita kenal dengan integrated area development. Ini merupakan sinergi kolaborasi para pihak dan nggak main-main. Ini juga ada legal hukumnya, sudah ada peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu pengelolaan perhutanan sosial.